Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam apostolik. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Tuhan Yesus sangat menghargai engkau. Untuk mendasari pembahasan kita kali ini, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes, yaitu Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Setelah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Berdasarkan ketiga ayat ini, pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana seseorang itu dapat dihargai oleh Yesus Kristus? Nah, paling tidak ada dua. Yang pertama adalah orang yang dihargai oleh Yesus Kristus, yaitu orang yang menyadari keterbatasannya. Di dalam ayat yang ke-15 dan 16, ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Dan jawab Petrus adalah, "Engkau tahu aku mengasihi engkau." Jadi baik dalam ayat yang ke-15 maupun 16, pertanyaan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan jawaban Petrus, "Aku mengasihi engkau." Kalau kita melihat dari terjemahan bahasa Indonesianya, tidak ada perbedaan. Karena yang dipakai di sana adalah, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau." Tetapi ketika kita melihat bahasa Yunaninya atau original teksnya, baru kita tahu perbedaannya begitu signifikan. Seperti tingginya langit dari bumi, seperti timur dan barat, utara dan selatan perbedaannya. Sangat kontras. Nah, di dalam bahasa Yunaninya dikatakan seperti ini. Ketika Yesus katakan dalam baik ayat yang ke-15 dan 16 dalam pertanyaannya, "Hoti aun agapesme." Jadi Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku dengan agapes?" Kata agapes dari asal kata agape, yaitu kasih yang sempurna, kasih yang tanpa tuntutan, kasih yang hanya memberi, kasih yang penuh pengorbanan untuk orang yang ia kasihi. Dan ini hanya dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh siapapun.
Nah, jadi ini pertanyaan Yesus kepada Petrus. Apakah Petrus mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, kasih tanpa tuntutan, atau kasih yang tidak terbatas, kasih yang hanya mau berkorban? Tetapi Petrus menjawab bahwa Philo C, ya. Jadi Petrus menjawab dengan, aku mengasihi engkau dengan kasih kekeluargaan, kasih seperti ayah dan ibu mengasihi anak, atau kasih anak kepada orang tua, kasih pertalian saudara, sedara, kasih yang sangat terbatas, kasih yang tidak sempurna, kasih yang penuh tuntutan, kasih yang tidak mau berkorban. Dan Petrus mengungkapkan itu sampai dua kali juga dalam ayat ini, 15 dan 16. Petrus menyadari keterbatasannya sehingga dia tidak ingin mengobar cintanya. Dia jujur mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbatas. Dia menyadari keterbatasannya. Dan dia sangat jujur. Mengapa demikian? Karena dia baru saja menyangkal Kristus. Dia baru saja menyangkal Yesus tatkala Yesus hendak disalibkan. Jadi mana mungkin dia mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, kasih yang penuh pengorbanan. Faktanya dia telah menyangkal Yesus. Hanya karena ditanya oleh seorang perempuan, kemudian ditanya oleh orang-orang di situ, oleh serdaru Romawi, dia tidak mau berkorban. Sehingga dia menyangkal Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, orang yang sangat dihargai oleh Yesus adalah orang yang konsisten dengan pendiriannya. Di dalam ayat yang ke-17, Yesus kembali bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus tetap menjawab, aku mengasihi engkau. Sebagaimana di dalam terjemahan bahasa Indonesianya memang kalau kita melihat sama kata itu ya. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya baru nampak perbedaannya. Jadi di dalam ayat yang ke-15 dan 16 Yesus menggunakan kata agapes atau agape, kasih yang sempurna. Tetapi dalam ayat yang ke-17 Yesus menurunkan standar kasih itu dengan mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau philies me? Kata philies dari kata philia, kasih kekeluargaan, kasih yang terbatas. Dan Petrus menjawab, aku philo, ya. Philo se. Jadi Petrus tidak berubah. Walaupun dia sedih, tapi dia tidak berubah dari pendirian dia untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbatas. Inilah yang sangat dihargai oleh Yesus Kristus. Orang yang tidak berubah. Orang yang tidak mudah dipengaruhi. Dia tetap pada pendiriannya. Bahkan Petrus itu waktu menyangkal Yesus 3 kali. Walaupun itu salah. Namun dia tetap pada pendiriannya untuk mengatakan dia tidak mengenal Yesus. Walaupun sebenarnya dia waktu itu dia berbohong ya. Bahwa dia tidak mengenal Yesus itu. Tapi dia tetap kekeh. Ya. Nah,
Jadi saudaraku, Tuhan sangat menghargai kita kalau kita berpegang teguh pada pendirian kita, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dunia ini, dengan tipu muslihat orang, dengan orang berbulut manis. Kita tidak terpengaruh. Itulah orang-orang yang dihargai oleh Tuhan. Mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Ada 2 hal penting yang perlu kita perhatikan di situ. Yesus ingin menguji konsistensi daripada Petrus dan kejujurannya. Dan Petrus telah menunjukkan itu. Dia lolos ujian. Dia jujur bahwa dia mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbatas. Dan dia tetap berpegang kepada pendirian itu. Sampai 3 kali Yesus ingin menguji apakah Petrus tetap konsisten. Dan Petrus menunjukkan jati dirinya bahwa dia konsisten dengan pendirian. Yang kedua adalah, mengapa Yesus bertanya 3 kali? Karena ketika Petrus menyangkal Kristus 3 kali, dia telah menyangkal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyangkal Trinitas, menyangkal Tritunggal. Itulah sebabnya dia harus konsisten. Kalau engkau mengasihi dengan kasih yang terbatas sekalipun, engkau harus mengasihi Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekalipun dalam keterbatasan kamu. Itu yang dihargai. Maka Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saudara, siapapun Anda hari ini, Tuhan menuntut konsistensi saudara dalam mempercayai Tuhan, mengikuti Yesus Kristus sekalipun dalam keterbatasan. Jadi ketika engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan, ingin melayani Tuhan, ingin bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, kau harus konsisten. Jadi siapapun saudara, kalau saudara ingin untuk dihargai oleh Yesus Kristus, maka 2 hal ini harus saudara miliki berdasarkan firman Tuhan ini. Yaitu kita harus menyadari keterbatasan kita dan tetap konsisten dengan setiap pendirian kita, khususnya iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sehingga tidak mudah digoyahkan, sehingga kita diberikan kepercayaan seperti Petrus, di mana Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kita akan dipercayakan Tuhan dan diberikan tanggung jawab menjadi pemimpin-pemimpin, membawa orang lain kepada Tuhan. Dan Petrus membuktikan bahwa dalam kepemimpinan dia terhadap ke-12 Rasul Yesus Kristus, para rasul ini akhirnya luar biasa mempertaruhkan nyawa mereka sampai pada titik darah penghabisan. Mereka mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Dan oleh mereka, dunia ini akhirnya mengenal Injil, yaitu Yesus Kristus. Semoga penjelasan ini dapat menolong saudara untuk membawa diri kepada satu titik di mana saudara dihargai, siapapun saudara. Jangan melihat kekurangan saudara, tetapi mari belajar konsisten. Sampai jumpa pada video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.